Kita ke informasi lainnya di mana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-53 PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Kehadiran Megawati menandai dimulainya rangkaian acara Rakernas sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-53 PDIP. Megawati datang didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus sang putra Muhammad Prananda Prabowo. Megawati yang disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas. PDI Perjuangan mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengklaim partainya mendukung pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat atau pemilihan langsung. Menurut Ganjar, rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Pernyataan ini dilontarkannya di tengah parpol lain meminta pilkada dipilih pihak legislatif. Oh ya, kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perpu. Dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah, pada saat itu ujian-ujian ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung. Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelumnya wacana pilkada dipilih DPRD menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah pihak menilai pilkada melalui DPRD berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaisang Pangarep yang bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah atau lumbung suara Partai Solidaritas Indonesia. Hasto menegaskan fokus PDIP adalah perbaikan internal partai dan memberikan bantuan maksimal untuk korban bencana Sumatera. Yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik. Memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PDI Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ia yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Jawa Tengah kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah.
Menurut Kaesang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaesang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaesang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaesang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaesang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Saran dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur, udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu, kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaesang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinuddin, menanggapi kedatangan 2 tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi. Menurutnya, Jokowi tengah berstrategi memecah belah perjuangan. Buku inilah yang dijadikan buah tangan oleh Egy Sujana saat ia dan Damai Hari Lubis bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Rupanya buku itu hanya perantara saja. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Muhammad Rahmat, Egy dan Damai datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf setelah keduanya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Walaupun sudah mendapatkan maaf dari tuan rumah, namun menurut kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, pemberian maaf dari Jokowi tidak serta-merta berdampak terhadap proses hukum yang sedang dihadapi keduanya. Walaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik, karena sekarang kan masih di penyidikan. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin, kedatangan Egy dan Damai Hari Lubis hanya akal bulus Jokowi saja yang ingin memecah belah perjuangan membongkar kasus ijazah Jokowi.
yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi Saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara Saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan Saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Bergulir sejak 2019, kasus dugaan ijazah Jokowi belum juga menemukan titik temu. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianifar, dan Tifa Wijiatiasuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dilakukan saat pembukaan MTQ ke-56 di Kabupaten Tangerang, Banten. Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-56 di Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan dengan melakukan penggalangan dana untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh. Acara ini diikuti oleh 1.332 peserta dari 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Sebanyak 9 cabang perlombaan mulai dari tahfidz hingga kaligrafi diperebutkan untuk semua jenjang umur. Ada 14 venue utama dalam gelaran MTQ dipersiapkan sebagai lokasi perlombaan. Kita terus memberikan atensi, kepedulian kepada situasi kondisi yang terjadi saudara-saudara kita di Sumatera. Rasa empati dengan MTQ ini mudah-mudahan pinta kita kepada Yang Maha Kuasa supaya segera saudara-saudara kita yang di Sumatera, baik itu di Aceh, di Medan maupun di Padang sekitarnya segera pulih dan